Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tutorial yang ke-10 ya. Setelah yang kemarin penjelasan, ini adalah tutorial yang ke-10 yang akan membahas tentang bagaimana caranya menghandle data yang tidak balance ya, atau imbalance dataset, terutama ini untuk kasus klasifikasi ya, terutama untuk kasus klasifikasi, di mana kasus klasifikasi itu harus datanya diupayakan harus jumlah data yang akan kita itu harus balance terlebih dahulu. Oke, untuk tutorial yang sebelum ini saya akan menggunakan Google Colab, dan mungkin ke depan juga saya sarankan kalian menggunakan Google Colab ya, tidak menggunakan Jupyter. Kenapa? Karena pengalaman untuk tutorial ini ketika saya menggunakan Jupyter itu ada library ya, atau modul yang belum ke install di Jupyter, dan itu akan kesulitan kalau misalnya kita belum punya pengalaman bagaimana menginstalnya. Nah, kalau di Google Colab ini semua modul yang dibutuhkan itu biasanya sudah ada ya, secara otomatis itu ada, tinggal kita panggil saja, sehingga kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya menginstal modul atau library yang kita perlukan, tinggal kita panggil. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memanggil ya, atau mengupload data dari misalnya data yang kita simpan di drive komputer kita, kemudian kita gunakan di Google Colab ya. Nah, untuk memanggilnya itu misalkan ini data yang akan saya pakai ini adalah namanya balance CSV, ini saya taruh di di drive C saya. Nah, untuk memanggilnya di sebelah kiri ini ada lambang folder. Ini kalian klik ya, kalian klik sama foldernya, kemudian nanti kalian klik yang upload ya, yang upload ini, upload data. Nah, nanti setelah itu dia akan mengarah ke foldernya, folder tempat file CSV yang akan kita pakai. Nah, setelah itu nanti tinggal di upload, nanti akan masuk ke sini ya, akan masuk ke folder misalnya di sampel data. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua juga bisa menggunakan kalian simpan dulu file CSV-nya itu di Google Drive, kemudian nanti kalian panggil ya, atau kalian di sini menggunakan langganan ini ya, mounting di di drive-nya ini, Google Drive-nya itu dikonekkan dengan Google Colab-nya. Oke, setelah datanya ini masuk ya, data CSV-nya yang akan kita gunakan ini masuk, maka langkah berikutnya adalah sama seperti seperti yang biasa dilakukan, yaitu dengan kita konekkan dulu di sini ya, di sebelah kanan atas ini. Kita klik connect connect-nya. Kalau misalnya sudah kelihatan ada RAM dan disk, sudah siap. Nah, untuk menghandle dataset yang tidak balance ini, seperti biasa, langkah pertama kita import dulu semua library yang kita butuhkan ya. Nah, di sini saya mengimport NumPy, kemudian mengimport Pandas, kemudian juga mengimport
Escalon, ya. Dan ini tadi yang proses tadi. Jadi nanti tinggal dicari misalnya datanya di mana. Ini data saya itu ada di sini ya, di CSV. Tinggal diklik, kemudian di open ini. Nah, itu nanti akan masuk sini ke folder yang dibuka. Nanti kalau sudah, nanti seperti biasa tadi ya kita kita import dulu library-nya yang dibutuhkan. Di sini ada NumPy, ada Pandas, ada Escalon, ya Escalon untuk logistic regression. Kenapa nanti kita akan menggunakan logistic regression untuk pengujiannya, jadi algoritma untuk mengecek ya data yang tidak balance tadi. Ya, kemudian juga kita mengimport untuk evaluasi, ada accuracy score, ada F1 score, ada confusion metric, ada rockout score ya. Itu kemudian kita juga import matplotlib dan juga import Seaborn untuk tampilan kalau dibutuhkan ya, tampilan grafiknya begitu. Nah, setelah kita import semua, ini kita run. Oke. Kemudian nah, dataset yang akan digunakan untuk tutorial kali ini adalah atau yang disebut dengan balance scale dataset ya. Ini merupakan contoh dataset yang tidak balance ya, di mana dia ini nanti ada ada empat input, ada empat input, ada variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan variabel 4. Kemudian ada satu output atau satu target variabel, di mana target variabel itu kita namakan atau kita kasih label kelas. Nah, kelas ini ada tiga kategori ya. Jadi ada yang R ini berarti dia lebih berat ke kanan, itu kondisinya ketika variabel 3 dikalikan variabel 4 itu lebih besar dari variabel 1 dikali dengan variabel 2. Atau kategori yang kedua di kelas ini adalah L atau less heavy ya. L itu kondisinya ketika variabel 3 dikalikan dengan variabel 4 itu lebih kecil ya daripada variabel 2, variabel 1 dikali variabel 2. Nah, kemudian yang ketiga balance ya, balance. Balance itu kalau variabel 3 dikalikan variabel 4 sama dengan variabel 1 dikali variabel 2. Nah, ini datanya dalam bentuk CSV tadi. Ya. Nah, setelah kita mengimport semua modul atau library yang dibutuhkan, nah langkah berikutnya adalah kita panggil datanya, ya kita read datanya. Nah, sama seperti di Jupyter Notebook, misalnya saya kasih nama datanya adalah data, kemudian PD dan read CSV. Nah, untuk memanggil datanya, ya tinggal di klik kanan di sini, kalau di Google Colab, klik kanan di sini, kemudian klik yang copy paste, kemudian tinggal dipastekan di dalam tanda petik, ya, di dalam tanda petik yang ada di sini, maka nanti akan seperti ini, jadi konten balance scale CSV. Nah, ini kita coba lihat dengan menggunakan perintah data head. Sekarang nah, ini di data mentahnya, di data awalnya yang dibentuk CSV.
itu dia bentuknya seperti ini. Jadi ini ada kolomnya, kolom dan nama kolomnya. Jadi nama kolomnya itu sebelumnya adalah B untuk kelasnya itu ya, dan kelasnya itu ada kategori R tadi, R, L dan B. Walaupun di sini yang cuma ada kelihatan R doang, karena kan kalau R itu cuma 5 ya. Kemudian ini untuk variabel satunya namanya masih 1 gitu. Kemudian variabel 2-nya tuh di data mentahnya nama kolomnya adalah 1.1, variabel 3 itu nama kolomnya adalah 1.2, variabel 4 itu nama kolomnya adalah 1.3. Nah, untuk memudahkan kita rubah nama kolom yang di data mentahnya ya. Cara merubahnya dengan seperti ini. Jadi data dot kolom, kemudian kita tulis seperti ini, kemudian kita coba lihat lagi hasilnya. Ya. Nah, ini sekarang sudah berubah ya, sudah berubah nama kolomnya. Yang tadinya nama kolom di data mentahnya itu adalah B1, 1, 1, 1, 2, 3. Nah, setelah kita rubah tadi ya, ini nama nama kolomnya menjadi kelas, kemudian var 1, var 2, var 3 dan var 4. Oke, kemudian kita coba cek ya, jumlah data yang ada di kolom kelas ini. Ya, kolom kelas ini. Ternyata jumlah datanya untuk yang R, yang right, yang berat ke kanan itu ada 288, yang berat ke kiri, yang L itu ada 248. Yang balance, yang seimbang itu ada 48. Total datanya itu ada 624 data dengan 5 kolom ya, 5 kolom. Ini kita menggunakan perintah data.save. Ini kita run dulu, kita run, tahu berapa jumlah data yang ada di kolom kelas ini. Ya. Kemudian ini untuk mengetahui set-nya berapa jumlah baris dan berapa jumlah kolomnya, perintah data.save. Nah, dari data ini kita bisa lihat ya bahwa datanya itu nggak balance ya, datanya nggak balance. Kalau misalnya kita jadikan satu, ini antara yang berat ke kanan dan berat ke kiri, ya itu 288 ditambah 288 berarti 506. Sedangkan yang balance itu cuma 48. Nah, ini salah satu contoh bahwa datanya itu nggak balance. Dan kita pisahkan misalnya untuk data yang ada di kolom kelas ini, untuk data yang miring ke kanan ataupun yang miring ke kiri, itu kita kasih angka 0, kita kelompokkan menjadi 0, sedangkan untuk yang balance kita kasih angka 1 ya. Ini menggunakan perintah seperti ini. Jadi nanti setelah kita running perintah ini, nilai yang ada di kelas ini sudah bukan R lagi ya, bukan R, L atau B. Jadi karena yang R atau L itu kita rubah menjadi 0, sedangkan yang B kita rubah menjadi 1. Sehingga kita lihat di sini bahwa yang 0 itu jumlah totalnya 576 data, sedangkan yang nilainya 1 di kelas ini 48 data. Nah, kita coba plot.
untuk mengecek apakah betul-betul datanya memang tidak seimbang atau seimbang dengan menggunakan Seaborn, yang menggunakan Seaborn sini SNS. Nah, di sini terlihat bahwa tadi ya, kalau yang miring ke kanan atau miring ke kiri itu dianggap non balance atau not balance, jumlahnya 576, dan yang balance itu cuma 48. Nah, dari sini bisa kelihatan bahwa data yang kita punya itu memang tidak balance ya, tidak balance. Nah, ini kalau kita melakukan klasifikasi, sebelum kita melakukan klasifikasi, maka kita harus membalancekan data ini dulu. Kenapa? Kalau misalnya tidak, maka akan terjadi. Nanti ada beberapa cara untuk melakukan balancing data ini. Ya, ini kelihatan di sini. Nah, kita coba cek misalnya menggunakan algoritma regresi logistik ya, logistik regression ya, untuk algoritma klasifikasi menggunakan logistik regression. Bagaimana hasilnya? Ini perintahnya, perintah yang bisa digunakan menggunakan algoritma logistik regression. Untuk melihat hasil klasifikasinya bagaimana dengan menggunakan algoritma logistik regression. Kita lihat nilai skornya dari menggunakan algoritma regression. Ya, nilai skor ini digunakan untuk mengevaluasi ya kemarin ya, bahwa di tutorial yang kemarin itu kan langkah-langkahnya setelah melakukan pemodelan, langkah terakhir itu melakukan evaluasi terhadap nilai. Nah, di sini terlihat bahwa nilai akurasinya tuh tinggi ya, 0,92 dengan menggunakan algoritma logistik regression ini. Jadi kalau kita hanya melihat dari nilai akurasi skor itu, ini ya hasilnya sangat bagus. Tapi ada yang salah di sini. Kenapa F1 skornya itu 0 gitu? F1 skornya 0. Jadi di sini dan juga kalau misalnya kita cek dengan perintah ini ya, perintah ini. Nah, ternyata dia hanya bisa yang dia bisa klasifikasikan itu cuma hanya satu kelompok data saja. Nah, di sini cuma hanya dia bisa mengklasifikasikan kelompok data yang jumlahnya banyak tadi, yaitu yang 0. Jadi yang tidak balance, karena jumlahnya yang tadi paling banyak adalah 576 gitu. Sedangkan untuk yang 48 data dia tidak bisa klasifikasikan. Sehingga di sini kalau kita menggunakan logistic regression, kalau kita hanya mengecek dari akurasi skor itu sangat tinggi ya, 0,92. Padahal kenyataannya dia memang tinggi itu karena hanya mengelompokkan satu kelompok saja gitu. Jadi kelompok yang yang tidak balance tadi. Sedangkan yang jumlahnya banyak yang dia detek ya, sedangkan yang dia jumlahnya sedikit dia tidak diprediksi. Nah, ini biasnya di sini ya, biasnya di sini. Karena dia hanya bisa memprediksi hanya satu bagian. Padahal itu di dalam data kan tadi kita harusnya bisa memprediksi bagian. Nah, oleh karena itulah maka kalau permasalahan yang kita hadapi itu adalah permasalahan klasifikasi, ya, kita harus lakukan
balancing terhadap dataset yang kita punya dulu ya. Kenapa ini terjadi? Misalnya di menggunakan logistic regression itu akurasi skornya tinggi gitu ya, tapi dia ternyata sebetulnya tidak apa namanya, tidak mengklasifikasi secara seutuhnya gitu ya, secara seutuhnya. Nah, sehingga kita perlu melakukan apa namanya, balancing terhadap datanya. Nah, cara melakukan balancing terhadap datanya, pertama kita apa namanya, kita bagi dulu ya, kita bagi dulu kelasnya menjadi tadi ya, menjadi dua, kelas 0 dan kelas 1. 0 itu untuk data yang enggak seimbang, sedangkan 1 itu untuk kelas yang seimbang dengan perintah seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kelihatan ya bahwa kelas 0 itu ada 576, sedangkan kelas 1 itu ada 48 ya. Kemudian setelah itu, nah ini kita masuk ke metode-metode yang bisa digunakan untuk melakukan apa namanya, balancing data ya, melakukan balancing data. Yang pertama adalah untuk melakukan balancing data ini kita bisa menggunakan ya, untuk melakukan balancing data ini kita bisa menggunakan yang disebut dengan downsample majority class ya, downsample majority class atau kelas yang banyak, yang tadi yang jumlahnya 576 ini diturunkan sehingga sama dengan kelas jumlahnya sedikit, itu 48. Jadi nanti dengan menggunakan random ya, dengan menggunakan nilai random. Nah, perintahnya adalah seperti ini ya. Jadi kita coba apa namanya, klasifikasikan dulu gitu ya. Kemudian kita coba lihat di sini menggunakan PLT solve. Nah, sekarang sudah terlihat ya, sudah terlihat ternyata datanya itu memang sudah apa namanya, menjadi 48 jadi sama. Ini untuk melakukan down sample majority class. Jadi yang kelas yang tadi jumlahnya banyak, yang 576 data itu kita turunkan menjadi 48. Kemudian nanti kita cek lagi. Nah, ini kita juga bisa menggunakan library EMBlearn ya, EMBlearn untuk melakukan apa namanya, down sample, ya, menggunakan down sample. Jadi menggunakan perintah ini in EMBlearn ya, undersampling, kemudian random undersamplernya itu menggunakan random number. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini di Google Colab kalian, nggak masalah ya, ini hanya warning saja, tapi bukan error. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, sekarang dengan menggunakan apa namanya, cara yang pertama yaitu down sample majority class. Jadi kelas yang jumlahnya banyak itu kita turunkan supaya sama dengan kelas yang jumlahnya sedikit. Kita cek lagi dengan menggunakan
logistic regression, yang menggunakan logistic regression. Kita cek apa namanya akurasi skornya, kita cek ROC AUC skornya, kita cek F1 skornya, ya. Kita cek juga apakah dia memang bisa mengklasifikasikan dua kelas atau satu kelas. Ya. Nah, pertama kita cek dulu dia bisa mengklasifikasikan dua kelas atau kelas. Nah, hasilnya ternyata setelah kita lakukan down sampling, ini bisa mengklasifikasikan dua kelas, berarti tidak ada masalah. Kemudian setelah itu kita lakukan akurasi skornya, kita cek akurasi skornya. Nah, ternyata akurasi skornya kalau tadi yang di awal itu sampai 0,9, setelah kita melakukan teknik down sample majority class ini berkurang banyak sekali ya, menjadi akurasi skornya cuma 0,52 ya. Kemudian F1 skornya juga sama. Nah, kalau kita lihat di confusion metriknya, karena di sini kan berarti yang dipakai itu sampel yang sedikit ya, sampel yang sedikit tadi 48. Di sini ada true positifnya, benar true positifnya, kemudian true negatifnya 24, tapi ada yang false positif dan ada yang false negatif, ini juga setengah-setengahnya. Makanya akurasinya tadi sangat kecil ya, setengahnya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan upsample minority class. Jadi kalau yang pertama tadi adalah yang jumlah kelas yang banyaknya itu diturunkan supaya sama dengan jumlah data kelas yang sedikit. Nah, untuk yang kedua ini jumlah kelas yang sedikit itu dinaikkan supaya sama dengan jumlah kelas yang banyak. Jumlah kelas yang banyak, ini kebalikannya. Jadi makanya disebut dengan upsample minority class. Jadi yang kelas yang jumlahnya sedikit tadi yang 48, ini kita up sehingga jumlahnya sama dengan kelas yang jumlahnya banyak tadi itu yang 576. Dengan menggunakan perintah random oversampler dari library yang embeller sama. Ya, kita lihat di sini, ini dataset yang awalnya 57648, dan sekarang menjadi 576 untuk yang unbalanced ya, dan 576 jadi sama sekarang. Yang tadi yang 48 dinaikkan menjadi 576 ya, secara random. Nah, kemudian kita coba lagi, kita cek lagi menggunakan algoritma logistic regression di sini. Ya. Kita lihat di sini apakah dia bisa memprediksi dua kelas atau cuma satu kelas. Ternyata hasilnya dia bisa memprediksi dua kelas. Ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, sehingga kita lihat akurasi skornya. Nah, ternyata di sini akurasi skornya lebih kecil dari metode yang pertama tadi ya. Di sini hanya 0,49. Kalau metode yang pertama tadi adalah 0,52. Kemudian kalau kita cek di confusion metriknya, jumlahnya kan tadi yang dipakai yang banyak ya, yang 576. Nah, ini ternyata juga yang ini true positifnya setengahnya, true negatifnya juga setengahnya. Sehingga akurasinya memang 50%. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah menggunakan yang disebut dengan synthetic minority oversampling technique atau SMOT. Menggunakan SMOT. Kita akan lihat ya, menggunakan SMOT ini juga sama di library-nya dari embeller, kemudian di import SMOT-nya ya, dengan perintah ini. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke algoritma logistic regression ya. Bagaimana hasil metode yang ketiga ini. Nah, ternyata hasil metode yang ketiga ini yaitu metode kita cobakan menggunakan algoritma logistic regression ya. Pertama kita cek dulu dia bisa
mengklasifikasikan dua kelas atau kelas, ternyata hasilnya dia bisa mengklasifikasikan dua kelas, berarti tidak masalah. Oke. Kemudian kita cek dari akurasi skornya. Nah, akurasi skornya ternyata lebih tinggi ya, lebih tinggi dari dua metode sebelumnya. Ya. Di sini 576 akurasi skornya, ya, 576 akurasi skornya, sedangkan yang tadi itu adalah yang ini 0,49, kemudian yang metode yang pertama tadi itu adalah 0,52. Ya, jadi metode yang ketiga ini lebih bagus ya, lebih bagus walaupun masih di 50, sekitar 50%, 0,57. Tapi lebih bagus dibandingkan metode yang pertama dan yang ketiga. Nah, berikutnya adalah menggunakan library yang disebut dengan near miss. Ya, near miss ini juga sama, masih dari library-nya kita panggil near miss. Ini kalau yang smooth itu dia yang dipakai adalah jumlah yang dijadikan acuan adalah jumlah sampel yang lebih banyak ya, jumlah kelas yang lebih banyak. Jadi totalnya kan 576. Jadi yang sedikitnya itu ini sama seperti upsample minority class, ya, upsample minority class itu semua. Tapi dia skornya lebih baik. Nah, yang keempat ini adalah near miss. Near miss ini mirip dengan upsample, dan near miss ini mirip dengan downsample ya, downsample majority class. Nah, karena dia yang dipakai adalah yang dijadikan acuan adalah jumlah kelas yang paling sedikit, yaitu 48. Nah, dengan menggunakan near miss, ya, dia menggunakan near miss di sini. Yang menggunakan near miss, perintahnya adalah from EM balance under sampling near miss, kemudian sama ya near miss-nya, kemudian ini kita resampel di sini, kemudian kita cobakan lagi ke logistic regression-nya. Ini lihat di logistic regression di sini akurasi skornya cukup bagus juga ya, masih lumayan bagus, tapi masih di bawah yang smooth ya, 0,55 ya. Masih di bawah yang smooth tadi. Jadi kalau untuk menggunakan metode yang resample ya, dari 4 metode yang bisa dipakai untuk melakukan balance data dengan melakukan sampling datanya, itu yang paling bagus adalah menggunakan metode SMOD tadi, SMOD. Nah, kemudian metode yang terakhir kita menggunakan algoritma yang lain ya. Kalau untuk kasus data yang imbalance. Jadi kalau misalnya kasus datanya itu klasifikasinya imbalance, maka kalau misalnya setelah dilakukan rebalancing data, ya balancing data, hasilnya skornya, ya skor akurasinya ataupun confusion metriknya itu tidak terlalu bagus, maka kita bisa menggunakan algoritma yang sesuai untuk masalah klasifikasi yang untuk data yang tidak balance itu menggunakan algoritma yang berbasis decision tree. Ya, sebagai contoh di sini saya menggunakan algoritma random forest, ya random forest classifier. Menggunakan random forest classifier. Kita lihat di sini. Ini cara yang kelima. Nah, dengan menggunakan random forest classifier ternyata skornya itu 100% ya. Jadi dia tidak ada kesalahan ya. Memang kelebihan dari algoritma decision tree itu cocok kalau digunakan untuk klasifikasi yang datanya imbalance ya. Hingga dari sini terlihat ya, dari confusion metriknya pun semuanya tepat nih prediksinya ya. Jadi true positifnya 57
6 sama true negatifnya 48, false positif dan false negatifnya juga kosong. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan balancing data itu hasilnya tidak terlalu memuaskan, nah, langkah terakhir adalah kita mengganti algoritmanya dengan menggunakan algoritma yang sesuai. Ya. Kalau misalnya untuk kasusnya klasifikasi, kalau datanya itu tidak balance, ya klasifikasi, maka sebaiknya menggunakan algoritma yang berbasis kepada decision tree. Ya. Ada random forest, kemudian ada gradient boost, decision tree, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari hasil ini terlihat sekali bahwa dengan menggunakan algoritma yang tepat itu bisa mengklasifikasikan hasil yang juga tepat ya dengan akurasi skor 100%, bahkan untuk confusion metriknya pun semuanya tepat. Jadi true positif dan true negatifnya semuanya tepat. Oke, baik. Demikian untuk tutorial bagaimana menghandle data yang tidak balance, ya, terutama untuk kasus klasifikasi. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.